Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun ay mafrudatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aidan afdalul a'mali as-salatu liwaqtiha wa birrul walidaini wal jihadu fi sabilillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna binuril fahmi wabtah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul Mukarram yang sangat saya hormatin, saya muliakan, saya banggakan adalah keluarga besar daripada almarhum Kiai Haji Sanin. Yang sangat saya hormatin, saya muliakan guru kita Makelar haji sama umroh. Makelar. Kiai Haji Ahmad Maulana. Kita doakan mudah-mudahan travel yang membawa keberkahan. Yang sangat saya hormatin Ketua DKM Bapak Haji Abidin Nur. Yang saya muliakan Al-Mukarramah Ummi Hajanesa, Ummi Hajasima. Saya jadi ingat
sama bapak saya. Bapak saya emaknya namanya Shimah binti Asinan binti Rujakan. Itu orang dulu atuh ya. Itu kuat binti Asinan begitu. Ya. Juga yang sangat saya hormatin, saya muliakan Al-Mukarramah Ustazah Romi. Dan yang sangat saya hormatin tim hadrah, yaitu tim hadrah ummahat dan ibu-ibu jamaah majelis mingguan. Mohon maaf, saya nggak bisa nyebutin satu-satu. Ya emang orang kenal ongkoh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, kepada seluruh makhluknya, baik manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, dikasih sama Allah nikmat, kagak dipinta ke Allah mengasih. Kita manusia diprioritaskan oleh Allah. Boro-boro manusia, binatang yang kagak ada akalnya ge dikasih sama Allah nikmat. Boro-boro binatang itu puunan be yang ngejublek baik, kagak kemana-mana, dikasih nggak nikmat sama Allah? Dikasih. Jadi kita nggak usah pusing mikirin ekonomi, emang udah diatur sama Allah. Kenapa kudu pusing mikirin ekonomi? Kan ada menteri ekonomi. Nikmat Allah nggak ada yang bisa ngitungnya. Katanya sekarang udah modern, ada komputer, ada laptop. Tahu nggak laptop? Gantungan celana. Kastop itu mah. Bisa nggak kita membalas nikmat Allah? Mual bakalan bisa. Dulu ada manusia yang umurnya 500 tahun. Ada manusia yang umurnya 500 tahun, hidupnya sebatang kara. Hidupnya di gunung, di hutan gunung. Mangkaning ya, maaf ya, takut punya laki mangkaning atau punya bapak mangkaning ya. Ya bisa bagaimana ngomongnya ini ya. Mangkaning itu gunung adanya di tengah-tengah laut. Itu manusia tersebut nggak pernah maksiat sama Allah. Matanya nggak maksiat, kupingnya nggak maksiat, lidahnya nggak maksiat, hatinya pun nggak maksiat. Lah orang hidup dewekan baik, bahkan ngebeka ke Allah. Ngebeka itu apa ya? Hah? Minta. Norak banget. Minta ke Allah, ya Allah, dudutlah nyawaku, cabutlah nyawaku dalam keadaan sujud, dalam keadaan lagi menyembahmu ya Allah. Itu orang akhirnya matinya dalam keadaan sujud. Setelah itu Allah nyuruh ke malaikat yang ditugasi nama Allah di pintu surga, satpamnya surga, malaikat nih satpam surga. Siapa teh?
malaikat yang iya Ridwan. Hete kok kebinaan banget ya. Ridwan. Kata Allah, wahai malaikat Ridwan, iya ya Allah, itu orang tuntun gih. Tuntun kemana ya Allah? Ke surga. Kan dia mah 500 tahun ibadah nggak pernah maksiat. Udah jangan segala dihitung, diutang, udah olok waktu udah. Akhirnya ini orang dituntun sama malaikat Ridwan. Ayo Pak, ikut sama saya. Kemana malaikat? Ke sono. Kemana? Ke Ragunan. Ke surga. Ya atuh. Nah, udah di gerbang surga. Ngapa ini orang nyeletuk? Ngapa ini orang ujuk-ujuk ngomong ke malaikat? Malaikat, iya ada apa Pak? Saya mau dibawa ke surga. Iya itu udah nyantrong surga itu. Tuh nyantrong begitu itu. Di gerbangnya tuh, gerbang tuh. Tuh, sekarang malaikat, saya masuk ke surga, boleh ladang saya ya? Artinya boleh ladang ibadah saya. Kata malaikat, bukan Pak, Bapak masuk ke surga karena memang ada ridhonya Allah. Lah, jadi bukan karena ibadah saya, bukan, karena ridhonya Allah. Ilok, buset, make ilok. Malaikat, apanan? Saya sujud baik ke Allah 500 tahun saya nyembah ke Allah. Nih lihat jidat saya nih, kuat hitam ala badan pantat monyet. Saya mah kagak pernah maksiat. Nih Jo, anggota badan saya nggak pernah maksiat, hati saya pun nggak pernah maksiat. Lah sekarang kalau bukan masuk ke surga ibadah saya, kalau begitu ibadah saya ngejong. Ibadah saya ngejong. Lah kata malaikat, karena ridhonya Allah. Waduh, percuma saya kalau begitu ibadah 500 tahun. Kalau begitu mah kagak ada apa-apanya. Ini kena nikmat Allah ya, berupa ridhonya Allah. Lu bisa masuk ke surga bukan karena ibadah lo. Wah, kalau begitu ibadah saya kemana malaikat? Lah, lu hitungan ya sama Allah ya. Bagian gua laporin ke Allah. Lu diem jangan kemana-mana di sini ya. Awas lu, ngejegir lu di sini. Gua mau ke Allah dulu. Malaikat lari ke Allah. Ya Allah, ya ada apa malaikat? Orang yang tadi yang saya tuntun, yang katanya disuruh dimasukin ke surga, dia ngomongnya begini. Ngomong ke siapa? Ya ke saya. Ya biasa ya tuh malaikat. Nih, ngomongnya apa dia? Nih, malaikat, saya masuk surga. Boleh ladang ibadah saya apa boleh yang lain? Kata saya jawabnya karena rahmat Allah dan ridhonya Allah. Nah terus dia ngomong apa lagi? Buset nih, ilok malaikat jebut buset ya. Nih ya Allah, buset nih orang kebinaan ngomongnya ya. Saya kesinggung. Ngomong apa dia? Kalau begitu ibadah saya 500 tahun ngejong, kagak ada apa-apanya. Nah bawa kemari tuh orang bagianin. Kalau dia hitungan bawa kemari. Sanggup nggak ibadah dia 500 tahun ngelawan nikmat gua, bisa nggak dia ngebalesnya? Kemari. Wah, lah malaikat lari lagi. Hei bang, ikut sama saya. Tadinya mah lemah lembut malaikat Ridwan, karena mah galak. Ayo ikut sama saya. Ngeselkan banget lu ya. Musingkan gua lo. Kata gua gini, lu jangan banyak ngomong. Kalau udah mau ke surga be, makin ngomong lu.
Lu hitungan sama Allah, ayo ikut sama gua. Kemana? Saya ikut, balik lagi. Samperin. Mana malaikat orangnya? Nih, ya Allah, nih orangnya nih. Lu merasa hebat. Ibadah lu 500 tahun. Lu diem di hutan gunung, mangkaning di tengah laut. Gue tahu lu nggak pernah maksiat, lu nggak pernah maksiat sujud baik ke gua. Dengerin sama lo, hitungan banget lu sama gua ya. Sekarang timbang amal lu 500 tahun, bisa nggak nih ngebalas nikmat gua satu aja, nikmat mata. Kata Allah, malaikat, iya ya Allah, ambil timbangannya kemari. Di mana ya timbangannya ya? Malaikat nyariin timbangan. Ditimbanglah itu amalnya sama nikmat mata. Ternyata begitu ditimbang, ngejelengit, ngejomplang, ibadahnya eleh, nggak ada apa-apanya, baru satu ngelawan nikmat Allah yang bernama nikmat mata. 500 tahun kagak bisa ngelawan, nggak bisa ngebales nikmat mata. Tuh malaikat, ya ya Allah, malaikat, budak apa ya? Iya ya Allah, gerokan baik. Ada apa ya? Tuntun lagi nih orang. Jangan lu yang nuntunnya. Malaikat satu lagi. Malaikat siapa? Penunggu neraka. Lu sekarang serah jabatan ke dia. Waduh, malaikatnya belum ada. Malaikat, oh berarti CS saya, malaikat tukang nunggu neraka siapa teh? Malaikat Malik. Ditelepon malaikat Malik. Buset, mau ditelepon begitu. Malaikat, ya ada apa ya malaikat? Suruh kemari sama Allah. Ya ada apa? Nih, datang malaikat Malik. Nih orang nih, tuntun. Kemana? Jongklokan ke neraka. 500 tahun ibadah nggak pernah maksiat ke Allah, ternyata nggak bisa membalas satu nikmat Allah karena protes ke neraka. Apalagi model kita umur paling berapa? Seumpama nggak jauh dari umur Nabi, 63 tahun, dipotong sebelum masa balik, dipotongnya 12 tahun kalau perempuan, kadang 9 tahun. Ibadah kita baru ngaji unggal minggu ke seminggu sekali. Awak gua udah bau surga, buset. Kita sholat kagak khusyuk, betul. Kita Allahu Akbar udah kemana baik, inget apa baik. Duit itu tadi yang 1000 perak di mana, inget ketika sholat. Jadi bukan inget ke Allah. Kalau yang namanya sholat inget khusyuk ke Allah, kita mual inget apa-apa kagak berasa. Boro-boro ditusuk make pisau, digigit nyamuk, boro-boro gigit nyamuk, ditusuknya mual bakalan kerasa. Kan kita mah kagak khusyuk, bener nggak? Ibadah kita, sholat kita kagak khusyuk. Jariah ge kudu diajakin baik. 20.000 buat pesantren. Emang ngasih kita? Kayak begini ahli surga. Kayak begini kita jaminan surga. Mual. Kalau bukan rahmat dan ridho. Nah, jadi nikmat Allah banyak, mual bakalan bisa kebales sama kita. Nih sebentar lagi kita. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 14, 15, 16, 17. Nikmat Allah
yang amat sangat besar terhadap bangsa dan negara kita. Nikmat apa itu? Nikmat apa itu? Kemerdekaan. Hah? Saya mau nanya, tahun berapa bangsa kita merdeka? Hah? Tahun berapa? 12 Rabiul Awal. Itu lahirnya Nabi kita. Berarti kagak sekolah. 1945. Udah berapa tahun sampai sekarang kita merdeka? 79. Kalau kayak orang mah udah mau maghrib, udah nenek-nenek banget. Hah? Udah aki-aki banget. Lantas bagaimana kita mensyukuri kemerdekaan? Boro-boro kita membalas jasa para pahlawan. Pahlawan kita, demi bangsa dan negara, demi supaya kita tenang hidup, dikorbankan harta, dikorbankan jiwa raga. Berapa tahun coba negara kita dijajah sama Belanda doang ge. Iya. Berapa tahun sama Belanda? Dia ini nih kagak pada sekolah, yakin gue mah. Kan kita kudu tahu sejarah, betul? Bagaimana mau mencintai bangsa dan negara kalau kita nggak tahu sejarah? Bagaimana mencintai negara kita kalau kita nggak tahu sejarah? Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air, cinta bangsa dan negara minal iman, ay ba'du minal iman, sebagian daripada iman. Luar biasa para pahlawan kita dulu, sehingga kalau 17-an ya kan, lihat banyak orang yang ngadain apa, perlombaan yang gak bakalan hilang, panjat pinang, hah? Terus balap karung. Coba kalau kita kan taunya panjat pinang, kita mah taunya balap karung, ajol-ajolan, ngegabruk, jatuh, bangun lagi, jatuh lagi. Seperti itulah para pejuang kita, susahnya pengen naik panjat pinang. Kalau dewekan sampai kiamat ya mual bisa. Kah? Saring cece ya, saring cece, iya cece kan begini tuh, terus naik lagi, saring punggu. Hah? Kalau nggak ada itu, ada grup di antara 10 orang, kalau dia nggak bersatu mual bakalan sampai ke atas. Sama para pahlawan kita, kalau tidak bisa bersatu mual bakalan merdeka bangsa dan negara kita. Udah sampai ke atas merosot lagi, ngebreok lagi, hah? Nongkrong lagi, begitu. Seperti itulah susahnya para pahlawan kita pengen merdeka. Kita mah taunya balap karung. Nih ibu, Bu, ada nggak ini? Buset, nih di saya ada balap karung kalau 17 Agustus. Sampai saat ini belum ada yang sanggup. Balap karungnya mah cuman deket, cuman sekitar ada kali 3 meter mah. Tapi hadiahnya sangat gede sekali. Motor PCX 1. Tapi kagak ada yang sanggup. Kenapa? Di dalam karungnya ada ular kobra. Terus kudu telanjang, hah? Dapat motor kagak mampus. Luar biasa. Perlombaan nggak jadi masalah. Rasa apa namanya kegembiraan kita karena merdekanya bangsa kita. Nah kadang-kadang, memperingati kemerdekaan itu banyaknya menyimpang daripada arti syukur kemerdekaan. Maaf ini Maya. Kita lihat noh, buset, semuanya keturunan kita pahlawan semua, betul. Nenek kita dulu, kakek-kakek kita, engkong-engkong kita adalah pejuang. Biar kata nggak dijadikan pahlawan nasional. Nih engkong saya, buset, jagoan banget dulu.
Wah, Jawara dibeledok sama Belanda. Dibeledok make apa? Make granat. Hah, engkong saya kagak lari. Langsung ditanggapin mangkong saya. Jagoan. Terus bagaimana? Meledak. Terus meledak. Ya, terus bagaimana tuh engkongnya? Ya hancur awaknya, berantakan. Mati apa kagak? Ya hancur. Luar biasa. Hah? Coba kita kan kudunya 17 Agustus instruksi dari presiden sampai ke gubernur, bupati, camat, lurah sampai ke RT malam 17 atau tanggal 17 adakan tahlilan, kirim Fatihah untuk para arwah-arwah pejuang kita, leluhur kita. Tapi pada menyimpang kebanyakannya mah pada pesta. Kalau cuman perlombaan nggak jadi masalah, tanda sukacita kita. Tapi kadang-kadang menyimpang, diadakan dangdutan, diadakan jaipongan dan sebagainya. Di situ ada yang mabok. Untung pahlawan kita pada bagur. Coba kalau pahlawannya model saya cekekin semuanya. Kesel gue jadinya. Kudunya instruksikan sama presiden, ke gubernur, sampai ke camat, bupati, camat, lurah. Adakan semuanya di desa, adakan semuanya di daerah. Adakan tahlilan, adakan baca maulid, hadiahkan untuk para leluhur-leluhur kita, para pejuang-pejuang kita, agar supaya para pejuang kita diterima segala iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada kenyataannya pada begitu. Kadang ngecerek di jalan buat Agustusan. Udah begitu diadain hiburan pakai mabok. Tuh kayak begitu. Maka pantas negara kita semakin kemari, bukan semakin makmur. Lihat zaman sekarang, apa-apa naik, betul kan? Kalau udah naik keenakan. Mau turun kagak kalau udah naik? Moal. Jangan di demo mau didengar ini, entar dia kecapean turun dewek. Kalau kagak turun jejak we udah begak tuh. Jadi pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita berkumpul di ini masjid. Sudah menjadi rutinitas kita. Kita berkumpul di sini hanya satu, niat tolabul ilmi, niat mencari ilmu, niat cari ilmu. Kayaknya presiden nelpon nih, gue omongin nelpon nih. Ya, go. Ya, ngaji dulu ya, bentar ya. Iya udah, ya udah. Presiden nelpon mau diajak ke IKN katanya, cuman pakai getek ke sononya. Mau diajak ke IKN saya sono naik getek. Kita berkumpul di sini ngapain? Mencari ridhonya melalui ibadah yang namanya ngaji. Ngaji itu kewajiban kita. Talabul ilmi fardhatun ay mafruḍatun. Mencari ilmu itu, ngaji itu fardhatun ay mafruḍatun, diwajibkan ala kulli muslimin, bagi tiap-tiap orang muslim laki-laki, wa muslimatin, dan muslim perempuan. Malah mah nih kata Nabi, manin taqola liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtua. Sapa baik orangnya yang nindakan kakinya, nindak, lo nggak tahu nindak, melangkahkan kakinya dari rumah ke masjid, dari rumah ke Majlis Taklim, dari rumah ke musola. Niatnya ngapain? Liyata'allama ilman, amu ngaji, mau nuntut apa katanya,
ghufira lahu qabla ayyahtua, maka itu orang diampuni telah diampuni dosanya sebelum dia nindak. Sebelum nindak aja dosanya udah diampunin. Malah saking ridhonya para malaikat rela sayapnya digebarkan, diinjak sama orang yang mau ngaji. Makanya karena ngaji itu kewajiban, juga pahalanya amat sangat banyak. Kalau amal ibadah pahalanya gede, berarti gede lagi kegodanya. Betul? Nah, nih kita nih, emang kagak gede kegodanya. Udah sampai ke di sini, nih di sini. Mata lah sama Allah, sama setan digoda, ngeriep. Kuping lah sama setan digoda, jangan dengerin. Pantat, usad isad, udah belonjor teh. Godanya. Sedangkan ibadah itu tidak akan sah kalau kagak tahu, kalau tidak ditunjang dengan ilmunya. Ilmu mual bakalan datang tanpa dicari. Nyarinya bagaimana? Yaitu melalui bahkan saking wajibnya kita ngaji, utlubul ilma walau bisin. Tuntut tuh ilmu agama, ngajilah sekalipun adanya di negeri Cina pengajian. Seumpama di Indonesia ini nggak ada pengajian, nggak ada majlis taklim, adanya di Cina majlis taklimnya. Berangkat kita ke Cina, ntar di sono disuguhin kebuli bagong, babi geprek. Lah kalau nggak tahu ilmunya ya nggak sah kita. Kalau nggak ngaji nggak sah ibadahnya. Makanya ngaji hukumnya nih apa ada bocah muda nih ya, bocah muda ngedigelar wae ke masjid subuh habis bergadang meren ya, datang bocahnya emang bocah bego. Pas mau masuk ke masjid ditegor sama DKM. Mau ngapain lo? Sholat Ustaz. Sholat apa? Subuh. Berapa rakaat subuh? 3. Pergi lo, pergi. Bego lo. Pergi tuh bocah. Kudunya makan jangan diusir, orang kagak tahu. Pas di tengah jalan ketemu temennya mau ke masjid. Mau kemana lo? Gue mau ke masjid Mau ngapain? Bayang subuh. Emang berapa rakaat? 2. Dengerin mak lo. Gua yang 3 diusir sama ustad. Apalagi lu 2. Tuh ya orang bego tuh ya. Ya Allah ya Rob. Ada lagi ceritanya supir Bang Haji, ada supir nabrak orang, cilakaan, akanan ditangkap sama polisi, diinterogasi ceritanya sama polisi, dibawa ke kantor. Bang, nih itu bagaimana ceritanya sampai kecelakaan banyak korban? Begini Pak, begini nih, kan saya lagi bawa mobil kenceng, kecepatan tinggi, ujug-ujug, Bapak tahu nggak ujug-ujug? Tiba-tiba rem blong. Nah, saya mau banting kanan, ada orang lagi berdua lagi jalan. Saya mau banting kiri, ada yang hajat, lagi datang besan lagi sedang ngegerumutnya orang. Nih Pak polisi, saya mau nanya sama Bapak sekarang, seandainya posisi Bapak kayak saya, coba pilih mana?
Saya pilih ke kanan, yang korbannya dikitan 2. Nih dengerin, kagak kudu diajarin. Saya kayak begitu. Saya belok, kamu banting kanan. Kenapa itu orang yang berdua yang ada di kanan saya pindah kemana? Nyebrang. Ya, nyebrang kemana? Kayak yang hajat. Terus ya saya beri sama saya. Bego, kata polisi. Dasar bego. Iya emang dia bego. Lu yang bego. Tuh. Kenapa? Nggak tahu ilmunya. Orang yang nggak tahu ilmunya mah nggak ngaji. Udah susah sholatnya enggak. Sholatnya enggak sah. Puasanya enggak sah. Hajinya enggak sah. Umrohnya enggak sah. Semuanya ibadah yang dilakukan enggak sah karena tidak tahu nggak tahu ilmunya, karena kagak ngaji. Nih orang apa ceritanya nih Bu, ada satu masyarakat kampung nih orangnya nggak pernah sholat, merdud. Ujuk-ujuk dapat taufik hidayah dari Allah. Akhirnya ini orang pada sholat. Cuman kan dia ini pada bego semua. Datang ke masjid. Ustadz habis ajan maghrib. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Salam. Ngaget Ustadz. Duh, tumbenan ini bapak-bapak, abang-abang. Ada apa ya? Kagak biasanya. Sekarang ke masjid. Ustadz, kami mau sholat Ustadz. Mau sholat. Ya. Ya hayu sholat mah. Ustadz, dengerin ya. Dari dulu kayak pengen sholat Ustadz. Man saya malu. Emang apa malu? Saya kagak belul sholat. Saya nggak tahu ilmunya. Akhirnya saya malu. Tapi saya pikir-pikir, kalau nurutin bayi malu, kapan gua mau sholatnya? Gua takut keburu mati. Alhamdulillah pada sadar, dapat topik hidayah. Emang belum pernah sholat ini abang, bapak-bapak? Belum tad. Buset, ada berapa orang? Ada kali 500 orang mah ini. Nah sekarang mah begini, tad ajarin sholat atuh. Iya nih, maaf Pak nih Bang, maghrib mah waktunya sempit ya. Sempit waktunya maghrib mah. Kalau kita ngaji dulu mual keburu sholat. Terus bagaimana? Kita langsung praktek aja. Praktek kan saya belum bisa. Dengerin be, ntar saya ngatur. Udah pada wudhu belum? Udah tad, wudhu mah. Ayo udah masuk ke masjid. Nah masuk ke masjid. Ayo abang, bapak ngebaris. Ada berapa orang? 500. Ngeja 5 barisan, 100. Nah dengerin ya nih. Ini bapak-bapak, abang semuanya namanya makmum. Kalau makmum tugasnya itu wajib ngikutin imam. Namanya berjamaah. Jadi berjamaah itu ada syaratnya 2. Ada imam, ada makmum. Nih bapak-bapak abang semua, sekalipun sholat belum bisa, karena cuma tinggal ngikutin saya sebagai imam. Jadi gerakan ustadz bagaimana ikutin. Iya imam saya. Oke dah kalau begitu mah. Paham kakak nih? Paham. Siap. Pokoknya gerakan ustadz bagaimana iluin ya. Iya udah ayo. Komat dulu, komat. Siapa yang bisa komat nih? Bisa saya ustadz komat. Hei bang, komat bang. Nih pakai mic bang. Biar kenceng, biar kedengeran manja bocah di rumah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilah. Orang udah rapi-rapi pada keluar nyariin bedug, ngedulat. Imam ditinggalin dewekan baik. Stop, suruh komat pakai takbiran. Maaf Zat, namanya orang awam. Tadi ngomong bisa lo udah, pusing gue dah. Baris. Awas, ikutin gue ya.
Ya, siap. Sholli fardhu maghribi salasar. Imam Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Buset, kok rame masjid. Kata Ustadz, suwe bener orang nih. Ikut-ikutan gua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wah, berabe nih sholat. Berabe kalau begini caranya, berabe nih sholat. Akhirnya imam ngebatalin sholatnya. Imam nyelingek lagi makmum. Waduh. Kata imam, nih bapak-bapak makmum, nih bapak-bapak makmum. Makmum mah diam dulu, makmum mah diam dulu. Ini mah imam doang, ini mah imam doang. Lah ngapa begini? Gua kagak nyanggup. Itu imam keluar dari masjid, lari dikejar-kejar. Woi imam, ngetanin imam. Break terus. Ketemu sama bininya, Pak, apa-apaan, gelap-gelap ada lari-larian. Diem lo, gua lagi sholat. Setan kali lo nggoda gua. Itu ada aki-aki ngomong bocah muda, Tong, aduh gua kagak nyanggup. Ki, hayu paksain, katanya pengen ke surga. Kalau pengen ke surga gua udah mau sholat. Nih Tong, lu bilangin ke Ustadz, kalau sholat begini modelnya, caranya, bagian gua ke neraka dah. Gua kagak sanggup kalau sampai lari-larian begini. Lah lu pada muda kene, gua udah tua bangka begini. Buset, lari-larian. Tuh, jadi bukan sholat berjamaah, lari akibat apa? Akibat kagak mau ngaji. Hadirin rahimakumullah, karena udah jam 10 kurang sedikit, ini sajalah yang bisa AA sampaikan. Kayaknya kagak sudi banget. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafin. Pak Kiai, maafin saya langsung pulang. Saya mau makan dulu, saya langsung pulang. Ih, kagak masak ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.